Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wici Apeldiovera dengan NIM 8775500703. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas inovasi pembelajaran, yaitu tentang implementasi asesmen adaptif. Asesmen adaptif berbasis AI. Bayangkan, itu ujian yang bisa membaca pikiran dan menyesuaikan soal sesuai kemampuan. Itulah yang disebut dengan asesmen adaptif. Cara kerjanya yang pertama mulai dengan soal sedang. Sistem kasih soal pertama dengan tingkat yang kesulitan rata-rata. AI analisis jawabanmu. Jawaban benar akan dilanjutkan dengan soal lebih sulit. Jawaban salah akan dilanjutkan dengan soal yang lebih mudah. Terus menyesuaikan. Proses ini berulang sampai sistem tahu persis di level mana kemampuan seseorang. Bukan cuma benar atau salah, tetapi juga kecepatan masing-masing. Manfaat praktis yang pertama yaitu menghemat waktu. Tidak perlu kerjakan semua soal, cukup yang relevan untuk mengukur kemampuan. Yang kedua, hasil lebih akurat. Bisa mendeteksi kemampuan sebenarnya, bukan cuma nilai mentah. Selanjutnya, mengurangi stres. Soal terlalu susah, sistem otomatis menurunkan level. Selanjutnya, laporan detail, bisa tahu kelemahan dan kelebihan. Cara pakai yang pertama, buka aplikasi atau website yang ada di fitur asesmen adaptif. Selanjutnya, klik mulai tes. Kemudian, soal pertama, misalnya soal matematika kelas 5 SD. Kalau jawaban benar, akan lanjut ke soal yang lebih sulit. Kalau salah, akan lanjut ke soal yang lebih mudah. Terus sampai selesai. Kemudian kamu akan mendapatkan laporan apakah menguasai pelajaran atau tidak. Contoh nyata hasil asesmen dan manfaatnya. Yang pertama, hasil tes mahasiswa. Contoh Andi, konsep dasar 85%. Aplikasi teori 45%, kasus 30%. Problem solving 60%. Contoh nyata hasil asesmen dan manfaatnya bagi dosen. Kelompok 1 butuh bantuan. Andi, Budi, Sari analisisnya kecil dari 40%. Dapat video penjelasan contoh step by step. Yang kedua, 15 mahasiswa dapat studi kasus tambah diskusi kelompok. Kelompok 3 pintar mahasiswa. Yang kedua, intervensi spesifik. Untuk Andi, kamu perlu latihan analisis kasus, ikuti kelompok remedial. Untuk Sari, sudah bagus, boleh bantu teman yang lain. Untuk Budi, fokus dulu ke konsep dasar, jangan loncat ke analisis. Yang ketiga, materi target. Semua dapat materi sama. Kelompok 1, contoh konkret sehari-hari. Kelompok 2, kasus nyata dari industri. Kelompok 3, tantangan inovasi. Bagi mahasiswa bisa mengevaluasi diri. Yang pertama, Andi tahu persis di mana masalahnya. Ternyata lemahnya di analisis kasus dan aplikasi teori. Yang sudah bagus di konsep dasar dan problem solving. Yang kedua, dapat jalan keluar. Dapat rekomendasi buat Andi. Yang pertama, tonton 3 video analisis kasus. Yang kedua, kerjakan 5 latihan dasar. Yang ketiga, ikut kelompok belajar setiap hari Kamis. Selanjutnya, lihat kemajuan. Progres Andi pada minggu pertama analisis 30%, minggu kedua analisis 45%, minggu ketiga analisis 60%, dan minggu 4 analisis 75%. Dari setiap minggu, progres Andi selalu naik. Yang keempat, belajar efisien. Tidak buang waktu belajar yang sudah dikuasai dan fokus perbaiki yang lemah saja. Tahu harus tanya apa ke dosen.
Contoh kasus nyata, kasus 1, Andi. Masalahnya yaitu nilai UTS jelek tapi tidak tahu penyebabnya. Setelah asesmen ternyata lemah di analisis. Solusinya ikut kelompok remedial dan kemudian 1 bulan kemudian dari 30% jadi 75%. Kasus 2, Sari. Masalahnya sering bosan di kelas. Setelah asesmen, ternyata semua materi sudah dikuasai. Solusinya dapat proyek tambahan yang menantang. Hasilnya jadi lebih semangat belajar. Manfaat yang pertama buat dosen yaitu tidak perlu menebak siapa yang perlu dibantu, bagi waktu lebih efisien, dan materi tepat sasaran. Untuk mahasiswa tidak tersesat dalam belajar, lihat progres nyata, belajar jadi lebih efisien, feedback lebih cepat, tahu kelemahan dan kurangi stres dan frustasi selama belajar. Dari hasil dapat diambil kesimpulan bahwa sistem asesmen adaptif tidak hanya sekedar alat evaluasi, tetapi merupakan solusi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan individu. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.